Ditanya soal karirnya di dunia tarik suara, Carlo Sabah, vokalis grup musik Kahitna, dengan senang hati menjawab. Apalagi kalau ditanya soal album barunya. Ia tidak akan keberatan menjelaskan panjang lebar. Mungkin hanya satu pertanyaan saja yang membuatnya enggan membuka mulut. Apalagi kalau bukan mengenai kisah asmara. Sejak putus cinta dengan penyanyi asal Bandung bernama Flo, tidak ada satu kisah asmara pun milik Carlo Sabah yang terdengar. Belakangan baru beredar kabar, Ada yang spesial dari perayaan ulang tahun Didi Elemen kali ini. Kalau sebelumnya dia merayakan bersama teman-temannya di sebuah kafe, untuk tahun ini dia merayakan bersama grup bandnya saat mengisi acara di sebuah stasiun televisi swasta. beginilah suasana perayaan ulang tahun ke-23 Didi Riyadi yang digelar di sela-sela kegiatannya saat tampil bersama Elemen di salah satu stasiun TV swasta. Meski sibuk dengan segudang kegiatan, momen penting seperti hari pertambahan umur tidak akan ia lewatkan. Merayakan ulang tahun di ruang kecil yang ala kadarnya pun jadi. Yang penting ada kue ulang tahun dan lilin, serta kekasih hati yang rela meluangkan waktu, juga teman-teman setia yang berada di sisinya saat perayaan kecil-kecilan itu digelar. Walau hanya sekedar tiup lilin dan baca doa, pesta ulang tahun seperti apapun pasti membawa kesan yang berbeda buat Didi Riyadi yang didampingi Donna Agnesia, sang kekasih. Pertambahan umur yang pasti makin tua gue. Dari 22 ke 23. Mudah-mudahan di umur 30 gue masih kayak gini. Buat Didi Riyadi, hari ulang tahun tidak ada bedanya dengan hari-hari lain yang biasa ia lalui. Yang menjadikannya sedikit berbeda mungkin karena pada hari itu ia mendapat hadiah spesial dari sang kekasih. Kemarin udah dicobain kekecilan. Dia lagi nuker lagi. Udah tukar ada. Udah ditukar sepatu. Dia memberikan saya sepasang sepatu. Yang mana nah ini. Yang mana saya belum punya sepatu ini. Dan saya sebenarnya paling males pakai sepatu ini. Malah dia kasih. Kalau boleh tahu, apa sih doa kamu ketika tiup lilin tadi? I'm just trying to be Good man. good guy. Just trying to be the best gitu loh. Mudah-mudahan panjang umur, sehat terus, ya sukses di karirnya baik dari sinetron juga di sama elemennya. Ditemui saat menghadiri perayaan ulang tahun Jeremy Thomas Sabtu malam lalu, Cindy Fatikasari yang hadir bersama Tengku Firmansyah terlihat lebih tenang. Begitu berbeda dengan kemunculan mereka beberapa waktu lalu di banyak media massa saat mengungkapkan kekesalannya akibat sebuah pemberitaan tabloid ibu kota. Perkembangannya saya sendiri masih nunggu dari pengacara saya, Bang Hotman. Jadi karena saya tahu sistem peradilan di sini kan nggak bisa secepat yang saya kira gitu. Kalau saya pribadi sih saya mau jalan terus karena ada dukungan dari teman-teman artis. Berbeda dengan Firman, Cindy Fatikasari justru mengaku pasrah dalam menghadapi persoalan tidak enak yang menimpa suaminya itu. Ya saya pikir sih udahlah nggak usah mikirin itu, mendingan mikirin pekerjaan aja gitu. Masih di pesta ulang tahun Jeremy Thomas, kami juga bertemu dengan Cahya Kamila. Kepadanya kami bertanya mengenai perkembangan kondisi kesehatan Sukma Ayu sang adik yang hingga kini masih terbaring koma di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Kabar yang beredar setelah 3 bulan berbaring tidak sadarkan diri di sana, keluarga Sukma Ayu akan memindahkan pemeran utama kecil-kecil jadi manten itu dari Rumah Sakit Medistra. Kabarnya pemindahan itu terpaksa dilakukan karena pihak rumah sakit sudah angkat tangan dan tidak sanggup memulihkan kondisi Sukma Ayu. Namun Cahya Kamila membantah kabar tersebut. Masih dilatih nafas biar bisa nafas sendiri dulu. Kalau misalnya udah bisa nafas tanpa bantuan alat, baru mungkin ya kalau memang harus dipindahkan ya dipindahkan. Tapi ya kalau misalnya bisa di sini aja ya di sini aja. Menurutnya, pihak rumah sakitlah yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan terhadap Sukma Ayu. Entah itu melakukan operasi untuk menyembuhkan penyakitnya ataupun memindahkannya ke rumah sakit lain yang lebih besar demi kebaikan Sukma. Ya, Sukma tuh bisa dipindahin, bisa dilakukan yang lain-lain tuh kalau dia udah sadar gitu aja. Ya silakan tanya sama dokter lah. Dokter juga kalau dalam keadaan kayak gitu ya nggak akan bisa dipindahkan kemana-mana. Walau mengalami sedikit perkembangan, kondisi Sukma Ayu diakui sang kakak memang belum berubah.
Meski begitu, pihak keluarga termasuk dirinya mengaku tetap optimis kesehatan Sukma akan membaik. Enggak, kita tetap optimis kok, tetap yakin gitu ya. Setelah cukup lama sendiri, akhirnya vokalis band Kahitna Carlos Sabah kembali menjalin hubungan asmara. Kalau sebelumnya pacarnya adalah seorang penyanyi, kali ini kekasihnya adalah seorang presenter televisi swasta yang bernama Prita Laura. Ditanya soal karirnya di dunia tarik suara, Carlos Sabah, vokalis grup musik Kahitna, dengan senang hati menjawab. Apalagi kalau ditanya soal album barunya. Ia tidak akan keberatan menjelaskan panjang lebar. Mungkin hanya satu pertanyaan saja yang membuatnya enggan membuka mulut. Apalagi kalau bukan mengenai kisah asmara. Sejak putus cinta dengan penyanyi asal Bandung bernama Flo, tidak ada satu kisah asmara pun milik Carlos Sabah yang terdengar. Belakangan baru beredar kabar kalau ia sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang presenter berita di salah satu stasiun TV swasta bernama Prita Laura. Meski terkesan enggan menjawab, toh Carlos Sabah tidak dapat membantahnya. Ada sih, ada, ntar juga tahu deh. Ya masih baru lah, masih baru, ya kita saling mengenali aja, saling mengenali. Kapan tepatnya ia dan Prita Laura resmi menjadi sepasang kekasih, Carlo mengaku tidak ingat. Yang jelas, cinta yang bersemi di lokasi tempat kerja Prita itu bukan sekedar cinta biasa. Pada diri gadis mungil itu, Carlo mengaku menemukan banyak hal yang membuatnya jatuh hati. Cantik. Kalau buat saya kayaknya bukan saatnya lagi berkriteria kayak gitu ya. Semua orang ada yang sempurna ya. Jadi pada prinsipnya kalau memang semuanya cocok, nyambung ya kurang lebih itulah. Meski mengaku tidak main-main, ia tidak mau terburu-buru mengikat sang pujaan hati dalam sebuah ikatan serius, mengingat usia hubungan mereka yang masih seumur jagung. Ya saya rasa memang belum waktunya ya, nanti ada waktunya deh. Ya. Pengennya secepatnya, ya let's see lah, kita lihat. Pemirsa, kabar bahagia datang dari pasangan Ine Febrianti dan Yudi Datau. Sabtu 31 Juli lalu, Ine Febrianti melahirkan buah cinta hasil pernikahannya dengan Yudi Datau di Rumah Sakit Asih, Jakarta. Bayi perempuan yang memiliki berat 3,5 kg dan panjang 51 cm itu lahir melalui proses operasi sesar. Memang di luar perkiraan, karena berdasarkan pemeriksaan dokter, sang bayi baru akan melihat dunia pada pertengahan bulan Agustus nanti, tepatnya 2 minggu yang akan datang. Namun, saat melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit, dokter kandungan langganan Ine menyarankan agar proses persalinan dipercepat. Alasannya, sang bayi yang terlilit tali pusar mulai kekurangan oksigen di dalam kandungan. Tidak ingin membuang waktu, Ine dan Yudi pun sepakat untuk menerima anjuran dokter dan mengeluarkan sang bayi dari rahimnya. Meski kelahiran sang bayi lebih cepat dari perkiraan, Yudi yang kami temui saat menemani sang istri yang masih terbaring lemas di rumah sakit mengaku tidak terkejut dan panik. Karena sejak jauh-jauh hari, mereka telah mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua baru, termasuk mempersiapkan nama Fla Aisyah yang akan ia berikan untuk buah hatinya. Inilah sebuah kabar yang akan mengawali kabar-kabari untuk hari ini. Tampaknya rencana pernikahan Della Puspita dengan Joki Fernando tidak akan berjalan dengan lancar. Hendri Pasman yang mengaku sebagai ayah kandung Della, pada hari Rabu kemarin mendatangi kantor urusan agama Bekasi Barat untuk membatalkan rencana pernikahan mereka. Rencana bahagia Della Puspita untuk melepas masa lajang pada tanggal 6 Agustus nanti mengundang kekecewaan Hendri Pasman, pria yang mengaku-ngaku sebagai bapak kandungnya serta keluarga besar Della Puspita di Desa Ngenep, Malang, Jawa Timur. Pasalnya, hingga saat-saat terakhir menjelang hari H, tak sekalipun Della membicarakan mengenai rencana pernikahannya itu kepada keluarga besar, apalagi mengirimkan surat undangan. Berbeda dengan nenek, paman, dan tantenya yang hanya bisa pasrah menerima sikap Della Puspita, Hendri Pasman justru tidak tinggal diam. Rabu 4 Agustus kemarin, mantan suami Ngat Minah, ibu kandung Della Puspita itu mendatangi KUA Bekasi Barat. Memang bukan untuk menggagalkan pernikahan putrinya itu, seperti kabar yang selama ini beredar. Kedatangan Hendri Pasman jauh-jauh dari Malang ke KUA Bekasi Barat justru ingin melengkapi keabsahan dokumen pernikahan Della Puspita dan Joki Fernando. Kepada Kepala KUA yang berperan sebagai wali hakim pada pernikahan Della dan Joki nanti, Hendri Pasman juga membicarakan mengenai wali nikah bagi pengantin wanita. Saya sebagai Pak Hendri ya, dari Malang
sepenuhnya memberikan kuasa penuh pada Bapak Jeladi menikahkan Della Puspita. Di hadapan media massa serta Kepala KUA Bekasi Barat, Henry Pasman akhirnya mengungkapkan kerelaannya untuk tidak ambil bagian sebagai wali nikah pada pernikahan putrinya itu. Tanggung jawab saya kan tinggal satu, pekerjaan rumah inilah yang saya tunjukkan kepada putri saya. Ya, saya menjalankan garis yang sesuai dengan agama dan juga diamanatkan Pak Henry Pasman. Akan saya jalankan itu aja. Meski tidak diakui keberadaannya, Henry Pasman mengaku lega segala urusan yang menyangkut keabsahan pernikahan Della dan Joki nanti telah diselesaikan dengan baik. Sambil memberikan doa dan restu kepada calon pengantin, ia pun berharap semoga Della Puspita memperoleh kebahagiaan dari pernikahannya itu. Saya memberikan doa restu ya kepada putri saya yang bernama Nisi Sariheni Puspita. Ya, saya cuma mengucapkan selamat pada Della, semoga berbahagia di semua infotainment yang ada di sini. Semoga apa yang dia inginkan itu tercapai, begitu aja. Usai bertemu Henry Pasman, kami mendatangi rumah Della Puspita di kawasan Bekasi Barat. Sayangnya Della tidak bersedia memberikan komentar dengan alasan sedang menjalani masa pingitan. Hari ini rencananya Della akan melaksanakan upacara siraman di rumahnya.